Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara PA Jemaat setiap hari Rabu malam pukul 19 atau 7 malam. Tema PA Rabu ini 20 Januari 2021 adalah seksualitas anggota tubuh Kristus. Baiklah, kita awali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 363 bait 1 dan kedua. Bagi Yesus ku serahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Marilah saudara, kita masuk dalam doa untuk mempersiapkan diri kita dalam PA saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau saat ini Engkau menyatukan kami kembali dalam acara PA Jemaat setiap hari Rabu malam. Ya Tuhan, walaupun secara fisik kami berjauhan, tapi hati kami Kau satukan. Kami sebagai gereja Tuhan boleh bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Ya Tuhan, pimpinlah kami semuanya, sehingga PA Jemaat saat ini boleh bermakna bagi kami, boleh menguatkan iman kami, boleh mengubah hidup kami semakin benar di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, bacaan Alkitab sebagai dasar PA saat ini dari surat 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Saudara silakan juga mengikutinya dengan membaca melalui Alkitab saudara masing-masing. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Nasihat tentang percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan.
setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada abad pertama, kota Korintus adalah termasuk kota yang besar, yaitu ibu kota provinsi Akaya, termasuk wilayah pemerintahan Romawi. Kota Korintus letaknya strategis karena merupakan perjumpaan perdagangan antara utara dan selatan. Sebagai kota besar dan jalur perdagangan, maka kota Korintus banyak sekali tempat-tempat hiburan, banyak sekali pasar-pasar, juga kuil-kuil untuk menyembah berhala, dewa dewi, dan seterusnya. Oleh karena itu bisa kita bayangkan masyarakat Korintus adalah plural, dari berbagai macam bangsa, dengan tradisi kebiasaan yang bermacam-macam, dengan kepercayaan yang berbeda-beda. Pada satu sisi, penduduk kota Korintus memang maju, baik secara budaya maupun ekonomi. Pada sisi moralitas, penduduk Korintus memprihatinkan. Di sana banyak dijumpai tempat-tempat untuk memuaskan mata manusia, memuaskan perut, memuaskan hawa nafsu. Sampai ada ungkapan mengatakan, kota Korintus adalah tempat untuk mempraktekkan perbuatan-perbuatan amoral. Itulah saudara sekalian sekilas latar belakang masyarakat kota Korintus. Lalu bagaimana dengan latar belakang jemaat atau gereja atau orang Kristen di kota Korintus? Adanya jemaat atau orang Kristen di kota Korintus adalah hasil karya penginjilan Rasul Paulus yang berkunjung di Korintus sekitar tahun 50 sampai 51 Masehi. Hal itu bisa kita baca jejaknya pada Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 dan 11. Saya bacakan demikian. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Lalu 1 Korintus 18 ayat 11. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Setelah Rasul Paulus melakukan penginjilan dan pelayanan di kota Korintus, lalu Rasul Paulus melanjutkan perjalanannya. Kira-kira 4 tahun kemudian, Rasul Paulus mendengar bahwa jemaat di kota Korintus keadaannya kurang baik. Apa yang membuat jemaat Korintus kurang baik? Apa yang terjadi? Antara lain adalah adanya perselisihan yang mengakibatkan perpecahan. 1 Korintus pasal 1 ayat 11 dan 12 tertulis demikian. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Itulah saudara sekalian terjadinya banyak perpecahan di kota Korintus. Lalu juga di jemaat Korintus juga terjadi percabulan, ya, seks bebas. Itu bisa kita baca 1 Korintus 5 ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Itulah perbuatan seks bebas percabulan. Lalu juga ada masalah-masalah perkawinan. Itu ditulis pada 1 Korintus pasal 7. Ada juga masalah-masalah mengenai daging atau makanan yang dipersembahkan kepada berhala bagaimana. Juga ada pendapat soal itu. 1 Korintus pasal 8.
Lalu ada juga masalah anggota jemaat yang merasa sudah bebas, sudah merdeka, sehingga bisa hidup semaunya. Ya, ditulis dari 1 Korintus 10. Dan yang lain-lain. Jadi saudara sekalian, ada banyak masalah di jemaat kota Korintus. Maka Rasul Paulus perlu menulis surat untuk memberikan pandangan-pandangan teologisnya, juga memberikan nasihat-nasihatnya. Lalu khusus perikop kita 1 Korintus 6 ayat 12 sampai dengan 20, Rasul Paulus menyoroti soal percabulan. Percabulan di sini bahasa aslinya atau bahasa Yunani adalah porneia. Porneia yang artinya adalah persinahan atau pelanggaran seksual atau pelacuran atau hubungan seks di luar nikah. Rupanya ada sebagian anggota jemaat yang berpandangan bahwa percabulan atau hubungan seks bebas adalah ya seperti kebutuhan orang akan makan dan minum. Ya. Mungkin anggota jemaat ini mengingat kata-kata Paulus, tetapi menyalahpahami maknanya. Mereka mungkin mengingat kata Paulus bahwa segala sesuatu halal, segala sesuatu boleh dimakan. Dan kata-kata Rasul Paulus ini rupanya disalah mengerti oleh sebagian anggota jemaat Korintus. Maka mereka makan apa saja silahkan, bebas segala macam, termasuk melakukan hubungan seks juga mereka bebas terhadap siapa saja. Saudara sekalian, tentu ini bukan maksud Rasul Paulus. Oleh karena itu Paulus memberikan tanggapannya, memberikan pandangannya. Nah, Paulus tidak setuju dengan pandangan seperti itu. Apa dasarnya saudara sekalian? Bagi Rasul Paulus, segala sesuatu halal ini bukan berarti segala sesuatu bebas sebebasnya tanpa aturan etika lagi. Bukan itu. Bagi Rasul Paulus, segala sesuatu halal tetap pada batas-batas. Apakah itu berguna bagi kita? Berguna bagi orang lain. Segala sesuatu halal juga, apakah itu membuat kita menjadi diperhamba? Atau membuat kita menjadi kecanduan. Ya, kalau membuat kita diperhamba atau kecanduan atas sesuatu yang kita pandang halal itu, tentu ini tidak benar. Itu ditulis Paulus pada ayat 12, 1 Korintus 6 tadi. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun juga. Jadi Rasul Paulus mau mengatakan segala sesuatu memang halal sejauh itu berguna bagiku dan tidak merugikan orang lain. Dan segala sesuatu memang halal sejauh itu tidak membuat aku kecanduan atau kita kecanduan atau diperhamba. Saudara-saudara sekalian, prinsip ini kiranya juga baik untuk kita pahami pada masa kini, bahwa di dalam Kristus kita memang sudah dimerdekakan, bebas, tapi janganlah menggunakan bebasan itu untuk kita salah gunakan yang bisa merugikan orang lain atau merugikan diri kita sendiri. Jadi prinsipnya adalah apapun yang kita lakukan kiranya menjadi berkat, bermakna, berguna positif baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain, tidak merugikan orang lain. Lalu selanjutnya saudara sekalian ayat 13 dan ayat 14, saya baca dulu ayatnya. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Alasan Rasul Paulus tidak setuju dengan pandangan percabulan seks bebas tadi adalah bahwa kebutuhan makan dan minum itu tidak sama dengan kebutuhan orang melakukan hubungan seks. Makan dan minum adalah menyangkut hal-hal yang fisik saja, jasmania saja. Tapi hubungan seks menyangkut keseluruhan jiwa dan raga orang itu. Menurut Rasul Paulus, tubuh bukan hanya sekedar fisik jasmania,
tapi keseluruhan seutuhnya kehidupan manusia itu. Tubuh seutuhnya itulah yang akan dibangkitkan Allah. Dan tubuh seutuhnya itulah yang sudah ditebus oleh Kristus. Dan kiranya tubuh yang ditebus oleh Kristus ini menjadi milik Kristus dan mengabdi kepada Kristus, bukan mengabdi pada hawa nafsu, seks bebas, dan seterusnya. Lalu ayat 15 dan 16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Atau kuambilkah anggota tubuh Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Waktu Paulus menulis ayat ini, rupanya Paulus ingat Nas yang ada dalam perjanjian lama yang terkenal, yaitu Kejadian 2 ayat 24 yang berbunyi demikian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara-saudara sekalian, jadi orang yang melakukan hubungan seks bebas dengan pelacur misalnya, mereka artinya adalah orang itu mengikatkan tubuhnya, ya, menjadi satu dengan pelacur atau perempuan itu. Dan tentunya kalau orang mengikatkan dirinya dengan perempuan lain atau pelacur itu tadi, tentu tidak akan bisa mengikatkan dirinya pada Tuhan. Ya, tadi kita baca tidak mungkin itu. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Ya. Saudara-saudara sekalian, orang yang sudah ditebus, istilahnya di sini tebus Kristus, atau nanti dikatakan kamu telah dibeli, ya, harganya lunas dibayar, ditebus oleh Kristus, mestinya mengikatkan dirinya pada Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus, bukan pada perempuan lain, perempuan cabul dan seterusnya. Lalu selanjutnya ayat 18 sampai dengan 20. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap berdosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara sekalian, jemaat Korintus juga kita pada masa kini diingatkan supaya tidak melakukan percabulan, ya. Jadi ayat ini semacam kesimpulan dari Rasul Paulus. Kita diingatkan janganlah melakukan percabulan atau melakukan hubungan seks bebas. Sebab percabulan atau seks bebas adalah penyalahgunaan tubuh kita yang pada hakikatnya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Pada tebus oleh Tuhan Yesus menjadi milik Tuhan. Hidup kita ini, tubuh kita ini. Jemaat Korintus juga diingatkan bahwa keseluruhan hidup kita yang sudah ditebus tadi dibeli oleh Tuhan Yesus ini, ya, menjadi milik Tuhan, dan dikatakan itu adalah bait Roh Kudus. Ya, hidup yang sekarang milik Kristus itu adalah tempat kediaman Roh Kudus. Bait itu artinya rumah, tempat kediaman Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang hidupnya sudah ditebus oleh Kristus, yang hidupnya sekarang menjadi milik Kristus, hidup itu sekarang menjadi tempat kediaman Roh Kudus, maka konsekuensi logisnya adalah hidup orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus, menjadi milik Kristus tadi, kira dipakai sesuai dengan kehendak Allah, dipakai sesuai dengan kehendak Roh Kudus, yaitu hidup memuliakan Allah. Paulus jelas mengatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Sekali lagi tubuh ini keseluruhan hidup kita, baik pikiran kita, kata-kata kita, sikap hidup kita, dan perbuatan kita. Kiranya kita pakai dengan baik, sesuai dengan kehendak Allah. Hidup memuliakan Allah, bukan hidup dengan melakukan kecemaran dan dosa-dosa yang lain. Jadi saudara sekalian, kesimpulannya adalah marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena hidup kita yang berdosa ini sudah ditebus Kristus, dibeli dengan harga yang lunas, dibayar melalui pengorbanan Kristus, dan kini hidup kita, hidup saudara sekalian dan saya ini menjadi milik Kristus, tempat kediaman Roh Kudus. Oleh karena itu pakailah hidup kita yang sudah menjadi milik Kristus ini untuk hal-hal yang baik, untuk memuliakan Allah, bukan untuk melakukan hal yang dosa. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk kita dimampukan memakai hidup ini dengan benar, memuliakan Allah. Amin. Sekarang marilah kita masuk di dalam doa syafaat, saudara sekalian. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau sudah menebus hidup kami yang berdosa ini melalui pengorbanan-Mu, sehingga hidup kami Kau sucikan menjadi milik-Mu, bahkan tempat kediaman Roh Kudus. Kiranya kami sungguh menghargai dan menghayati hal ini, sehingga kami tidak memakai hidup kami yang sudah Kau tebus, Kau sucikan ini untuk hal-hal yang dosa, hal-hal yang busuk, hal-hal yang kotor, hal-hal yang cemar. Melainkan memakai kehidupan kami keseluruhannya, baik pikiran, sikap, dan tutur kata, juga perbuatan kami, untuk hal-hal yang baik yang berguna bagi Tuhan dan sesama untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami sadar seringkali tidak mudah untuk memakai hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga bersyukur dan berdoa untuk seluruh pasangan, keluarga-keluarga Kristen. Kami bersyukur bila Tuhan berkati mereka semuanya, suami, istri, juga anak-anak mereka. Tuhan berikan kebahagiaan, keharmonisan di antara mereka. Kalaupun ada di antara mereka yang mempunyai masalah dalam relasi antara suami dan istri, tolonglah Tuhan, Tuhan ingatkan mereka akan janji kudus mereka saat menikah, sehingga mereka mencari solusi atas masalah pernikahan itu dengan baik, solusi di dalam Tuhan yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, bukan solusi sesaat yang sepertinya jalan keluar, yaitu dengan cara-cara singkat melakukan hal-hal yang buruk, percabulan misalnya. Tolonglah, jauhkanlah hal itu semuanya. Ya Tuhan, pimpin kami sehingga kami terus menjaga kesucian hidup kami yang sudah Kau tebus itu. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk program pemerintah, yaitu vaksinasi virus corona, yang rencananya untuk semua masyarakat akan divaksinasi. Ya Tuhan, kiranya masyarakat boleh memahami dengan baik dan benar bahwa vaksinasi ini tujuannya adalah untuk kebaikan, untuk kesehatan, untuk perlindungan bagi semuanya. Dan kiranya semuanya menyambut dengan baik. Juga kiranya pelaksanaan vaksinasi boleh diatur dengan rapi, sesuai rencana, sehingga semuanya itu dengan berkat Tuhan boleh mengatasi pandemi virus corona ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk keluarga kami semuanya, untuk jemaat kami dan masyarakat kami. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, adalah doa kami semuanya. Panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus.
Amin. Saudara-saudara sekalian, sampai di sini PA kita minggu ini. Kita akhiri dengan menyanyi NKB 181A, bait 1 dan ke-6. Tuhan, ambil hidupku. Kiranya kita menyerahkan hidup kita seutuhnya untuk kemuliaan namanya. Tuhan, ambil hidupku, kan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku, akan jadi milikmu. Ku serahkan hidupku, akan jadi milikmu. Limpah ruah kasih-Mu, ku serahkan padamu. Diriku seutuhnya, milik-Mu selamanya. Ku serahkan hidupku, akan jadi milik-Mu. Ku serahkan hidupku, akan jadi milik-Mu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.